Teman-teman, kita bahas lagi ya tentang soal-soal P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya untuk pelamar kebutuhan khusus teman-teman, seleksi kompetensi teknis di penilaian situasi kerja sederhana atau biasa teman-teman sebut dengan SCT ya teman-teman ya. Let's go, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini teman-teman, ASN saat ini sering mengisi pelaporan secara online. Sedangkan saya kurang menguasai teknologi, apa yang harus saya lakukan? Apakah A, saya akan terus memberikan laporan secara manual saja, yang penting laporan tersebut sampai. Di sini pelaporannya harus secara online, jadi kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi kalau misalkan ada manual, kita langsung delete aja. Yang B, belajar untuk menyesuaikan diri dengan laporan online walau sesekali salah. Oke, di sini ada kata untuk belajar, boleh kita checklist ya. C, meminta kebijakan dari atasan instansi agar ia tetap melaporkan secara manual saja. Oke, kita langsung delete. Yang D, meminta bantuan teman untuk dibuatkan laporan secara online agar tidak tertinggal. Ini kita delete ya teman-teman ya, ini merepotkan orang lain. Harusnya kita belajar untuk menyesuaikan atau beradaptasi terhadap teknologi atau perkembangan zaman yang ada. Yang E, menurut saya laporan secara online ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini malah ini ya teman-teman ya, mengkritisi ya. Ini kita akan pilih, ini langsung kita delete aja. Jadi ini adalah sudah baku pelaporan secara online. Jadi akan kita pilih option yang B. Belajar untuk menyesuaikan diri dengan laporan online walau sesekali masih salah. Jadi padahal di sini ada minusnya teman-teman ya, sesekali masih salah. Tapi option B ini lebih banyak poinnya ketimbang dari option A, C, D, dan E teman-teman. Karena dia ada kata belajar menyesuaikan diri. Kalau misalkan sesekali salah itu masih diwajarkan teman-teman. Karena di dalam option ini kan tidak ada yang lebih sempurna. Misalkan belajar untuk teknologi tersebut dengan riang atau bersemangat kan tidak ada teman-teman. Nah yang ada yang paling dekat adalah yang option B. Belajar tapi memang ada sesekali masih salah, itu masih kita berikan kewajaran ya teman-teman ya. Jadi option B ini kita akan pilih. Ini adalah option yang memiliki poin penuh teman-teman. B, belajar dengan menyesuaikan diri pada kemajuan dalam kerja adalah indikator pegawai yang adaptif. Walau pada opsi B masih ada kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut masih bisa diperbaiki dengan seiringnya guru tersebut berlatih pada keadaan yang terbaru. Jadi option B masih kita bisa pilih ya. Oke, nah kita lihat aja teman-teman option yang lain. Apakah option yang A, C, D, E itu lebih dekat, lebih banyak poin lebihnya apa enggak? Kalau misalkan enggak, ya akan kita pilih yang option B ini. Nah, let's go teman-teman ya, kita bahas lagi soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini teman-teman, saat mengajar tiba-tiba hujan turun lebat sekali dan membuat listrik padam. Padahal Anda sedang mengajar menggunakan proyektor. Oleh karena itu pembelajaran dihentikan. Jika Anda ada pada saat kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, membubarkan siswa agar segera pulang ke rumahnya masing-masing? Di sini kan soalnya teman-teman, clue-nya adalah sedang hujan turun lebat ya. Kalau misalkan hujan turun lebat, kita nggak mungkin nyuruh siswa itu untuk pulang. Nah, jadi yang option A ini tidak tepat, kita langsung delete aja. Yang B, memberikan penjelasan kepada siswa bahwa pembelajaran tidak bisa dilanjutkan. Boleh, kita checklist dulu teman-teman. Yang C, mengganti media lain yang tidak ada kaitannya dengan listrik sehingga pembelajaran bisa dilanjutkan. Ini bisa dilanjutkan karena dia menggunakan option B. Option B itu option selain proyektor teman-teman. Nah ini kita langsung checklist ya. D, memanggil orang tuanya agar bisa menjemput siswa ke sekolah. Ini tidak disarankan teman-teman. Ini mempunyai poin yang paling rendah. Ini misalkan nih poinnya 1, ini bisa jadi 2 teman-teman. Nah, melakukan ice breaking supaya siswa tidak bosan, ini pun kita akan checklist. Nah, di antara 3 ini pasti kita akan pilih poin yang penuh, yaitu poin 5. Pasti di sini itu antara 3, 4, dan 5. Jadi kita akan pilih poin yang 5. Menurut saya teman-teman, ini yang paling tepat adalah yang C. Mengganti media lain yang tidak ada kaitannya dengan listrik sehingga pembelajaran bisa dilanjutkan. Kenapa saya pilih yang C? Karena di sini ada inovasi si guru tersebut untuk menggunakan media lain pada saat dia sedang belajar. Jadi pembelajaran itu tidak berhenti karena satu-satunya media yang dia gunakan. Misalkan gini, dia sedang
memberikan video pembelajaran tentang metamorfosis sempurna misalkan. Nah, itu kan menggunakan video proyektor. Ketika video proyektor ini dia tidak bisa digunakan, maka kita akan menggunakan media lain, yaitu gambar misalkan yang tidak berkaitan dengan listrik. Jadi pembelajaran itu tidak terganggu. Nah, inovasi di sini teman-teman kita akan pilih karena ASN wajib untuk inovatif ya. Jadi option yang paling tinggi adalah yang C ini memiliki poin lebih yaitu poin 5. Kemudian yang B ini dia memiliki poin 4 dan S breaking dia menggunakan atau memiliki poin yang 3 seperti itu. Nah, jawaban C ini pada kesempatan ini kita bisa menghentikan sejenak pembelajarannya dan jika kondisi memungkinkan kita lanjutkan pembelajaran dengan menggunakan media lain yang bisa digunakan menyesuaikan kebutuhan di kelasnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jika ingin dilanjutkan, maka gunakan media lain yang tidak berkaitan dengan listrik seperti itu. Let's go teman-teman ya. Kita lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, sebagai seorang bendahara, Anda ditugaskan membuat neraca pengeluaran rutin oleh kepala sekolah sebagai laporan mingguan sekolah yang akan dikumpulkan di gugusnya masing-masing. Sedangkan saat itu Anda sedang membantu guru lain menyiapkan lomba FLSN. Apa yang akan Anda lakukan? Di sini teman-teman ingat ya, ada kalimat membantu guru lain. Kalau membantu itu bukan tugas utama. Kalau membantu adalah bukan tugas utama. Kalau bukan tugas utama, maka ini adalah sambilan lah teman-teman ya. Karena ini kan tidak diwajibkan untuk teman-teman yang menyiapkan lombanya. Berarti kalau misalkan dianalogikan, ini adalah guru A, ini adalah teman-teman. Jadi guru A ini yang diberikan mandat untuk memberikan pengajaran lomba. Jadi teman-teman hanya membantunya saja. Kalau membantu saja, ya enggak membantu kan enggak jadi masalah teman-teman. Masih ada guru yang lain. Jadi di sini kita akan pilih yang bisa langsung mengerjakan neraca pengeluaran rutin tentang laporan mingguan, karena ini yang diharuskan oleh kepala sekolahnya. A mengatakan kepada kepala sekolah bahwa keadaan Anda sedang membantu mengajarkan lomba bersama guru lainnya. Ini kita nggak akan pilih. Tadi kita sudah jelaskan ya, karena dia membantu, maka kita tidak mengharuskan terus-menerus mendampingi guru tersebut. Bisa jadi ada guru yang lainnya. Nah, yang B menolaknya dengan halus karena Anda sedang melakukan pekerjaan lain. Ini kita langsung delete aja. Yang C mengerjakannya dengan hasil seadanya karena waktu tidak cukup. Nah, ini ada kata mengerjakannya. Boleh kita checklist dulu deh. Karena ini ada mengerjakannya walaupun ada minusnya teman-teman. Waktu tidak cukup dengan hasil seadanya. Nah, yang D mempelajari laporannya terlebih dahulu, baru kita kerjakan supaya tidak ada kesalahan. Oke, good. Kita langsung checklist. Yang E mengerjakannya dan meninggalkan pengajaran lomba tersebut. Ini pun kita langsung checklist. Dari CDE ini, biasa teman-teman kita memiliki poin 3, 4, dan 5. Di dalam poin 5 kita akan pilih yang benar-benar bisa mengerjakan dan tidak ada kesalahan apapun. Nah, kalau misalkan yang C mengerjakan dengan hasil seadanya karena waktu tidak cukup, ini bisa dipastikan poinnya adalah 3 teman-teman. Dia berani mengerjakan tapi teman-teman ini hasilnya seadanya. Nah, ini kan berarti tidak ada persiapan sama sekali. Nah, yang D mempelajari laporannya dulu sehingga tidak ada kesalahan. Maka ini adalah option yang paling tinggi, yaitu option poin 5. Yang E mengerjakannya dan meninggalkan pengajaran lomba tersebut. Boleh, ini adalah option 4. Dia itu patuh terhadap pimpinan langsung mengerjakannya. Sedangkan ini mengerjakannya dengan ketelitian. Jadi beda teman-teman, hanya asal mengerjakan dan ada poin lebih yaitu mengajar dengan ketelitian. Jadi optionnya adalah option D. Sebagai option memiliki poin yang paling tinggi seperti itu. Nah, ketelitian dalam hal pelaporan sangat diperlukan karena berkaitan dengan pengumpulan terlebih dulu dalam urusan keuangan sehingga laporan yang dibuatnya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Apalagi ini tentang laporan keuangan. Jadi harus teliti, jangan ada kesalahan apapun. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita let's go lagi teman-teman ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini teman-teman, ketika Anda mengajar pada siswa yang ternyata ketika teman-teman sedang memberikan pengajaran, dia itu izin teman-teman untuk tidak mengikuti pembelajaran karena sakit. Kemudian setelah itu siswa tersebut dibawakan ke ruang UKS. Ternyata siswa tersebut berbohong nih karena belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Anda.
Sikap Anda menghadapi hal tersebut tuh seperti apa? Apakah A. Memberikan hukuman yang berat karena sudah berani membohongi gurunya? B. Memberikan nasihat terlebih dahulu agar tidak diulangi kembali? C. Introspeksi diri, bisa jadi Anda memberikan tugas yang banyak. D. Memanggil guru lain agar tidak diberikan nilai. Oh, ini langsung aja kita delete ya. D ini pasti dia memiliki poin nomor 1, poin yang paling rendah. E. Menanyakan kepada siswa tersebut mengapa ini bisa terjadi sebelum memberikan tindakan. Yang E bisa kita checklist ya teman-teman ya. Ini menurut saya ini mempunyai poin yang paling tinggi teman-teman, yang poin 5. Kenapa bisa jadi ada poin 5? Kenapa di option E? Nah, di sini teman-teman lihat, menanyakan kepada siswa. Jadi kita tanya dulu, gali dulu informasinya. Kenapa sih kok bisa melakukan seperti itu? Kenapa? Ada apa? Apa alasannya? Bisa jadi kan dia pertama membantu orang tuanya, kedua ada orang tuanya yang sakit. Jadi lihat dulu keadaan orang tuanya bagaimana, keadaan masalah dia bagaimana. Nah, kalau misalkan berbohongnya itu terjadi akibat kelalaian, maka kita akan berikan hukuman atau punishment sesuai dengan aturan yang berlaku di kelas tersebut atau di sekolah tersebut yang sudah disepakati bersama. Kalau misalkan kita tidak menggalinya, maka kita tidak bisa memberikan nasihat juga teman-teman. Karena nasihat itu akan kita berikan juga kepada siswa tersebut jika kita sudah mengolah, kita sudah mengetahui apa akar masalah tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya option E ini adalah memiliki poin 5, yaitu poin yang tinggi. Sedangkan yang poin 4-nya teman-teman, saya akan berikan di option B teman-teman. Memberikan nasihat terlebih dahulu agar tidak diulangi kembali. Nah seperti itu. Baru yang 3 itu adalah A, 2 itu adalah yang C, option C. Nah, kita harus introspeksi dulu teman-teman. Jadi, kelima option ini memang sama semua teman-teman. Sama itu adalah berkaitan dengan clue, tapi ada poinnya masing-masing. Jadi, kita akan pilih option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5, karena kita sedang mengumpulkan poin-poin yang besar supaya kita mengalahkan pesaing yang lainnya. Jadi option E ini, penggalian terhadap masalah siswa penting dilakukan terlebih dahulu karena tidak mengerjakan tugas ada banyak kemungkinannya. Jadi kita bisa memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melihat kondisi kesalahan siswa tersebut apakah berat atau ringan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi option E ini bisa kita pilih sebagai option yang memiliki poin tertinggi. Oke, teman semua yang belum daftar di kelas belajar di P3 Guru tahun 2023 ini khusus untuk di angkatan keempat, batch keempat, karena batch 3 sedang melakukan tryout ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman untuk masuk di kelas kami, nanti ada diri soal, tryout, Zoom, dan pembahasan yang lainnya. Diberikan Google Drive juga teman-teman, sehingga teman-teman semua bisa print dan cetak langsung soal-soalnya. Teman-teman mohon maaf ya, kami tidak menjual modul langsung karena ada strategi lainnya teman-teman yang ada di kelas tentang taklukan soal, menggunakan waktu. Nah itu wajib banget teman-teman lakukan karena itu bisa memberikan dampak yang baik dan positif untuk mental teman-teman dalam menjawab soal. Jadi ada strategi lain, makanya kami tidak memberikan hanya modulnya saja. Silakan teman-teman untuk daftar ya ke akun Minteranya ya, di chat WA aja. Lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 5. Keingintahuan dan kemampuan yang harus terus dilatih mengikuti perkembangan zaman saat ini yang terjadi pada guru merupakan tanggung jawab siapa? Apakah Pemda, pemerintahan daerah? Apakah B, pemerintah pusat? C, sekolah? D, semua guru di sekolah? E, hanya operator sekolah? Di sini lihat teman-teman, keingintahuan dan kemampuan yang harus dilatih yang mengikuti perkembangan zaman ini jelas banget adaptif. Kalau adaptif ini harus dimiliki oleh semua guru di sekolah, tidak hanya operator sekolah saja. Jadi option D ini adalah memiliki option pilihan poin 5 yang paling besar. Jadi semua guru memiliki tanggung jawab masing-masing dalam peningkatan kompetensi dirinya. Maka dari itu jangan diam ketika ada perubahan yang mendasar, tetapi ikut berpartisipasi aktif di dalamnya. Maka adaptif ini kita wajib untuk terus dilakukan oleh seorang ASN. Teman-teman semua, mudah-mudahan 5 soal ini bisa membuat teman-teman semua lebih yakin lagi kita bisa menjemput impian menjadi ASN sekarang. Teman-teman semua bisa untuk melakukan soal-soal yang berkaitan dengan situasi kerja sederhana atau SCT ini. Saya doakan teman-teman semua yang subscribe, like, dan menonton, serta yang membagikan video ini semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut lagi di pas selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe lagi juga teman-teman di channel kami yang kedua di Navigator Guru. Nanti kita akan update di 2 channel itu. Terima kasih teman-teman ya. Dadah.